Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan bahwa Daud menghadapi 4 raksasa di masa tuanya. Ketika dia sudah tidak muda lagi, muncul 4 raksasa yang datang untuk menantang orang Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah Daud kembali ke sungai mengambil batu lalu memakai alih-alihnya sama seperti ketika dia menghadapi Goliat? Ternyata Daud tidak melakukan itu. Dan dari pelajaran ini, dari ayat ini kita bisa mempelajari 4 hal dalam menghadapi new normalnya kita. Yang pertama gini, hanya karena ada masalah atau tantangan yang mirip seperti yang kita alami di masa lalu, bukan berarti jalan keluarnya harus sama seperti yang kita hadapi di masa lalu. Kita tidak pernah masuk air sungai yang sama 2 kali. Dan gak ada 2 permasalahan yang betul-betul sama. Tuhan ingin kita naik kelas melalui permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Excellent kita di masa lalu belum tentu excellent di masa kini. Nilai excellent kita di TK gak bisa dipakai ketika kita kelas 6 SD. Oleh karena itu, ketika dunia berubah, dunia berjalan cepat, kalau kita statis, kita akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, jadilah kreatif, minta hikmat daripada Tuhan ketika kita menghadapi permasalahan dan ketika kita mencari jalan keluar dari permasalahan kita. Adalah karena diri kita dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau ingin aku naik kelas, maka berikanlah kepadaku hikmat di dalam menghadapi permasalahan yang aku hadapi. Yang kedua, hanya karena dulu Daud menghadapi raksasa sendirian, bukan berarti sekarang harus sendiri. Daud menunjukkan bahwa Goliat bisa dikalahkan dan tidak mustahil untuk mengalahkan raksasa. Oleh karena itu gini, secara tidak sadar Daud melatih, menunjukkan kepada anak buah di sekelilingnya bahwa melakukan tugas yang kelihatannya mustahil belum tentu mustahil. Oleh karena itu orang di sekitarnya punya mental sekarang untuk menghadapi raksasa juga. Oleh karena itu pergunakanlah tim, orang-orang yang di sekitar kita. Bangunlah orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga adalah orang-orang yang bisa untuk menghadapi raksasa. Sehingga ketika raksasa itu betul-betul muncul, orang-orang di sekitar kita juga adalah orang-orang yang tangguh, yang bisa menghadapi raksasa, yang punya mental untuk menghadapi raksasa. Sehingga kita bisa menghadapi raksasa nggak seorang diri, tetapi sebagai tim, saling membangun satu dengan yang lain dan menciptakan atmosfer supaya kita punya mental yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, untuk menghadapi raksasa tidak harus satu orang yang tampil. Semua punya andil. Untuk organisasi, untuk level organisasi, gereja, semua kita punya kelebihan masing-masing di bidangnya kita. Oleh karena itu kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Semua orang memiliki kekuatan di bidangnya. Oleh karena itu berperan aktiflah. Tanpa andil saudara, gereja akan lumpuh. Gereja mungkin gak bisa bergerak dan ada orang yang tidak diberkati. Oleh karena itu, sebagai satu tubuh dalam Kristus, saling membangunlah satu dengan yang lain. Yang keempat, yang terakhir, yang menarik adalah semua yang mengalahkan raksasa di masa tuanya Daud, semuanya adalah orang-orang muda. Bisa dibilang begini, setiap masa punya raksasanya sendiri, dan setiap generasi punya permasalahannya sendiri. Setiap generasi berbeda masalahnya. Oleh karena itu gini, ketika kita menghadapi satu persoalan dan permasalahan, pergunakanlah setiap generasi yang ada. Karena setiap generasi mampu untuk menghadapi permasalahan di generasinya. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama membangun gereja Tuhan di Jawa Barat. Mari kita sama-sama membangun gereja Tuhan di tempat dimanapun saudara berada, supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang bertumbuh, gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, sehingga nama Tuhan ditinggal dan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.